hari ini untuk sama-sama kita belajar di KSJM ke-227 dengan tema Menata Kajian Aero Society. Ibu Bapak serta sahabat KSJM, mohon izin sebetulnya saya hanya sebagai opening saja nggih, karena mungkin ketika menata kajian Aero Society saya tidak begitu banyak terlibat aktif begitu seperti para pembicara yang lain. Jadi saya nanti mohon izin hanya mengawali sedikit saja, nanti selebihnya main poinnya akan dibahas oleh ibu-ibu yang lain. Mohon izin saya share screen sedikit saja. Jadi saya mengangkat tema belajar bersama dengan super tim organizing committee dari kajian yang selalu diadakan oleh Aero Society. Nah, apa saja sih yang saya peroleh ketika saya menjadi bagian dari tim yang hebat, OC yang selalu mengadakan beragam kajian di Aero Society. Yang pertama, saya menjadi memahami begitu bahwa suksesnya sebuah acara itu dari adanya teamwork yang hebat. Jadi ketika saya bergabung bersama tim, saya banyak belajar. Yang di tim itu masing-masing memiliki tugas dan memiliki semangat. Nah, semangatnya ini semangat anti gagal. Jadi apabila salah satu atau yang lain secara tiba-tiba tidak dapat menjalankan tugas dengan baik, maka personal yang lain siap untuk membackup dan mengcover tugas kawan-kawannya. Yang pasti dengan satu semangat, yaitu jangan sampai acara hari itu gagal. Intinya harus sukses, selalu sukses. Oleh sebab itu, hingga malam ini seri ke-227 saya mengutip yang disebut oleh tim CP Weekly Event. Jadi acara yang selalu rutin dilaksanakan setiap minggu ini selalu berjalan dengan lancar dan sukses karena memang tim yang hebat. Kemudian saya juga melihat di tim ini menggunakan gaya kerja co-working space. Kalau saya lihat itu jadi mirip-mirip seperti itu. Jadi co-working space itu beberapa orang bergabung dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi mereka ingin mensukseskan gitu. Nah, jadi saya pikir tim dari di balik layar ya yang berada di belakang Aero Society ini semacam itu. Jadi kita digabungkan oleh Prof. Imam yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tapi dapat berkolaborasi dengan baik mensukseskan acara itu. Seperti biasa, Prof. Imam selalu menunjuk di setiap pekannya ada chair, ada co-chair, sekretaris, ada invited speaker, ada moderator. Kemudian tim OC itu biasanya juga dibantu dengan co-OC yang lebih dari satu orang yang masing-masing nanti biasanya akan berbagi tugas, siapa yang membuat flyer, rundown, kontak personnya siapa, among tamunya siapa, sambutan OC, sambutan peserta, bahkan nanti konklusi. Nah, saya sendiri ada di bagian bawah ya, biasanya membantu menyiapkan link untuk meeting setiap KSJM. Nah, apa saja yang biasa saya lakukan sebagai zookeeper? Yang pertama, menyiapkan schedule meeting. Jadi untuk persiapan yang pertama mungkin kalau disamakan seperti kita akan melakukan pertemuan, maka saya menyiapkan ruangannya, menyiapkan kursinya, siap-siap di depan pintu, sehingga nanti kalau ada tamu yang datang saya sudah siap untuk membukakan. Jadi meeting ID, passcode, link, dan kemudian di-share itu saya siapkan sebelumnya. Kemudian ketika kegiatan itu berjalan, saya membuka pintu dari awal tadi. Sudah terbiasa seperti itu nggih Ibu Bapak, di setiap KSJM atau acara-acara yang lain. Ketika saya membuka, kemudian ada peserta yang datang, saya mengadmit atau kemudian melakukan
penonaktifan audio jika sekiranya audionya agak mengganggu atau noise begitu. Kemudian membantu spotlight untuk para narasumber agar nampak bagus di layar ketika dilakukan streaming dan yang lain-lain. Kemudian juga kadang-kadang membantu share screen untuk peserta yang mungkin kesulitan untuk menampilkan materinya. Itu pula kadang melakukan recording hingga streaming. Nah, yang terpenting bagi saya pun tidak dapat bekerja sendiri karena saya butuh berkolaborasi dengan tim yang lain. Oleh sebab itu saya selalu minta bantuan ada personal lain yang menjadi co-host. Biasanya ada Bu April, Bu Izuki, atau Ibu yang lain. Kenapa? Karena jaringan di tempat saya juga tidak selalu bagus, sehingga kadangkala saya terlempar sehingga hostnya mungkin akan berganti ke teman-teman yang lain. Jadi saya berterima kasih sampai ke seri 227 ini banyak sekali yang sudah mensupport saya menjadi co-host dan lain-lain begitu nggih. Saya kira tidak berpanjang kata lagi yang bisa saya jelaskan, karena seperti yang saya sampaikan tadi, nanti yang lebih detail akan disampaikan oleh personal yang lain. Mohon maaf apabila materinya hanya sederhana. Terima kasih Bu Bapak sudah menyimak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Silvi dari Malang untuk materinya pada malam hari ini. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu juga, jadi langsung saja saya